does not involve one person. It involves very, very many people working in very, very many different ways. Sungguh mengejutkan bahwa Bongbong Marcos bisa memenangi pemilihan kursi Presiden Filipina. Bongbong meraup 32 juta suara dari 67 juta suara warga pemilih yang tersebar pada 37.000 TPS di Filipina. Bongbong adalah anak kedua diktator Ferdinand Marcos yang memerintah dari tahun 1965 hingga 1986. Marcos ini seangkatan ya dengan Suharto di Indonesia. Selain Filipina, yang menarik untuk dibahas bersama-sama adalah krisis di negeri Sri Lanka dan mundurnya Presiden Yaman atas desakan Arab Saudi. Dengan kemenangan Ferdinand Marcos Jr. yang kini berusia 64 tahun, apakah Suharto Jr. juga bisa naik ke puncak kepresidenan? Kemungkinannya sih sangat kecil. Yang lebih besar, kemungkinannya adalah mengompori kaki tangan anak-anak Suharto untuk ikut pemilu, memenangkannya, dan masuk ke istana. Lalu, barulah menjalankan kembali politik gaya Suharto. Semboyan, enak zamanku toh, ini masih terus terngiang. Kejayaan rezim Suharto dulu ditopang oleh birokrat, jenderal-jenderal angkatan darat dan konglomerat, para oportunis yang telah menumpuk kekayaan. Dan kini, mereka mengongkosi politisi yang haus kekuasaan dengan transaksi yang saling menguntungkan. Lihatlah, wajah-wajah politisi yang audiensi ke cendana atau duduk semeja bareng anak-anaknya. Jika anak Soekarno, yaitu Megawati, bisa kembali ke kursi presiden, mengapa Tutut, Bambang, Titik, Tommy tidak bisa? Itulah impian mereka. Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden Republik Indonesia, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam. Mungkin penerus Soeharto juga tak lagi memamerkan kebengisan militer di era 1967 hingga 1998. Tapi mereka ini akan melanjutkan gaya KKN-nya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalaupun tidak, bukankah banyak politisi tak bermodal yang sowan dan siap menjalankan agenda-agenda mereka? Maka, waspadalah. Kalau Filipina bisa kembali ke zaman Marcos, Indonesia juga bisa kembali ke zaman Soeharto. Rakyat jelata gampang disogok. Dengan sembako murah, subsidi ini itu, janji surga murah segalanya. Ini semua bisa membuat mereka mau menjual suaranya meski menyesal setelah 5 tahun kemudian lantaran sengsara. Selain mewaspadai Filipina yang virus politiknya berpotensi menular, Indonesia wajib mewaspadai krisis di Sri Lanka dan Yaman. Negeri Sri Lanka mengalami krisis politik yang berdampak mundurnya Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa diakibatkan oleh salah urus ekonomi. Negeri yang pernah dijuluki Mutiara Samudra Hindia ini mengalami krisis terparah sejak 1948 dan kini situasinya seperti Indonesia di tahun 1998. Selain sulit membayar utang luar negeri senilai 732 triliun rupiah, juga sulit mendapatkan pinjaman asing, bahkan
IMF pun angkat tangan. Bandingkan dengan utang Indonesia yang 7.000 triliun rupiah dan nampak baik-baik saja. Sekedar gambaran dan pembanding, di sini, di penghujung pandemi COVID-19 pada April hingga Mei tahun 2022 ini, penarikan uang tunai pada periode Ramadan dan Lebaran tembus 180 triliun rupiah. Diperkirakan 85 juta warga yang mudik dan menghabiskan uang belanja 42 triliun rupiah. Wow. Kenapa itu bisa terjadi? Karena utang dan perekonomian dikelola dengan baik oleh Menteri Keuangan kelas dunia, yaitu Dr. Sri Mulyani, dan dijaga stabilitasnya oleh Menko Maritim yang lugas dan tegas. Siapa lagi kalau bukan Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Indonesia diselamatkan oleh dua orang itu, tanpa bermaksud mengecilkan peran menteri yang lain. Kepiawaian mengelola uang negara dan ketegasan dalam melindungi krisis politik tervalidasi. Sungguh beruntung Indonesia memiliki tim ekonomi hebat dan di masa kini dikelola oleh orang-orang kompeten. Sebagai Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Republik ini, Insinyur Joko Widodo, punya banyak gagasan dan kemauan untuk membangun bangsa dan mensejahterakan rakyatnya. Tapi, tanpa dukungan menteri hebat dan kuat, kemauannya berhenti di angan-angan. Ancaman atas kestabilan politik pemerintahan Jokowi sungguh nyata. Berkali-kali coba ditumbangkan lewat demo massa, mahasiswa, dan juga buruh, serta berbagai ormas. Tapi, dia mampu bertahan. Kadal-kadal gurun, kaki tangan Amerika, Arab, Turki, dan Mesir terus mengincar kursi istana negara. Segala cara mereka lakukan. Dana untuk operasi mengacaukan NKRI sangat besar. Didukung mafia migas, konglomerat lokal dan internasional, juga korporasi global. Tapi, Tuhan sungguh maha penyayang pada bangsa Indonesia. Oposan yang tak punya konsep kecuali nyinyir dan caci maki, akhirnya keok. Tergeletak. Kecaman dan umpatan pada Jokowi dan LBP tak lebih dari raungan dan tangisan kegagalan para penyinyir Republik yang ingin menjatuhkan pemerintah. Presiden Yaman, Abed Drabu Mansur Hadi, mengundurkan diri atas desakan Arab Saudi. Dia dikurung di rumahnya di Riyadh dan tidak mendapat akses telepon. Salah satu faktor krisis di Yaman adalah peran Arab dan Amerika yang mendikte terlalu jauh urusan dalam negeri tetangganya itu. Modus yang sama dilakukan di Indonesia melalui pendakwah yang ke-Arab-Araban dan SJW, pejuang HAM, binaan American sentris. Krisis di negeri Yaman berlangsung sejak 2011 lalu dan tak kunjung berakhir. Dampak dari gelombang Arab Spring atau musim semi Arab berujung pada negara gagal, perang sipil, dan anarki di Yaman. Pergantian rezim tak menjadikan negeri itu lebih baik. Dari 5 juta warganya, sudah 10.000 warganya tewas dan 40.000 terluka. Ancaman kelaparan dan penyakit merajalela. Sungguh mengenaskan. Sedangkan negara Arab sekitarnya seakan tak peduli. Sementara di Indonesia, ada keturunan Arab Yaman sok tahu mau mengatur negara. Digadang-gadang nyalon jadi orang nomor 1. Diduga ada campur tangan Amerika dan Arab juga. Shh, mendingan juga balik ke negeri leluhurnya. Tunjukkan kemampuannya di sana, memperbaiki negeri Yaman yang morat-marit.
baru nyalon presiden di sini. Oke? Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri.